Siapa nama Ude? Ude? Hamid Arkana. Hamid siapa? Hamid Arkana. Arkana. Ini siapa? Ini siapa? Sepet. Namanya Rifki. Namanya Sepet. Hai, Rifki. Namanya Rifki. Ini kelas berapa ada sekolahnya? Empat. 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 Ulun kelas 1. Kelas 1 kah? Oh. Nyebrang apa nih Pak? Amban lah. Kita hawanya di soal sini ya. Oh iya kah? Kan teman anu nih, gue usah jalan ini berapa lawas dah. Mulai kuitan nih. Aku 2000 awasnya udah, tapi mau dari kuitan mulai tahun 70. Nah senang. Nyaman mana senangnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Hair dan Teh. Kali ini aku ingin mengajak kalian tetap keliling kota Banjarmasin, tapi tepatnya berada di Kecamatan Banjarmasin Barat. Sebelumnya aku sudah mengajak kalian untuk mengelilingi Kecamatan Banjarmasin Timur yang ada Soto Bang Ahmad, yang ada Kubuan Vina sendiri. Setelah itu aku sudah mengajak kalian keliling Kecamatan Banjarmasin Tengah. Kita sudah mengunjungi tempat Pasar Tasbah dan Duta Mall ya. Dan sekarang kali ini aku ingin mengajak kalian kembali untuk mengelilingi Kecamatan Banjarmasin Barat. Apa saja yang ada di Banjarmasin Barat dan tempat wisata apa aja yang ada di Kecamatan Banjarmasin Barat. Ayo ikutin terus perjalanan aku untuk mengelilingi Kecamatan Banjarmasin Barat. Oke, gas. Oke, sekarang aku sudah berada di Jalan Kalawang dan aku ingin menuju ke Jalan Dahlia yang ada di Kecamatan Banjarmasin Barat ya. Aku ingin mengunjungi jaring dahlia ya, yang terkenal di Banjarmasin dengan jaringnya yang enak. Jaring itu dalam bahasa Banjarnya jaring ya, artinya itu jengkol. Nah, jadi ini aku mau mengunjungi warung jengkol yang terkenal di Banjarmasin. Rasanya ini khas ya. Oke, kita sudah di Jalan Cokpataya dan di depan aku ini adalah Jalan Dahlia ya. Aku sudah menuju Jalan Dahlia. Oke, kita belok kanan ya. Iya, sekarang aku sudah di persimpangan. Sekarang aku sudah di Jalan Dahlia. Oke, aku cari tempatnya ya, di mana ya? Kompleknya aku lupa nih. Oke. Suasana jalan cukup lenggang ya. Ini di siang hari jam 2 siang. Oke, kita belok kanan ya, belok kiri ya. Kita belok kiri dulu. Oke, nice. Kita akan menuju warung jaring dahlia yang terkenal di Banjarmasin. Biasanya jaring dahlia dijual di pasaran itu dengan harga 25.000 sampai 35.000 ya. Tetapi aku penasaran untuk langsung mengunjungi tempat pengolahannya dan tempat warungnya ya yang ada di Jalan Dahlia. Oke, di mana ya? Oh, di mana ini? Oh, kita kelewatan coy. Kita akan putar balik ya. Aku kelewatan coy, itu tadi coy. Dan di depan kita itu sudah sampai. Ini adalah warung jaring dahlia yang terkenal ya. Oke, kita sudah sampai. Ini adalah tampak depan dari warung jaring dahlia, Siti Jahra. Nah, Siti Jahra ya. Dan beginilah suasananya, situasinya di depan warung jaring dahlia ya, atau jengkol dalam bahasa Indonesianya.
Oke, kita langsung saja gas. Dan tada, ini adalah daging dahlianya ya. Ini enak sekali coy. Wah ngiler, dagingnya ditumbuk ya. Tadi ditumbuk dan aku sudah kasih gula. Dan beginilah suasana warung daging dahlia. Nah sana, nyaman mana sana kayak dagingnya bertumbuk dagingnya lah. Kenang tang kenang. Saya kamu. Jam kenang. Ini aku masih yang sudah tunggangan kan harus. Kenang tang kenal. Ambil di mana piannya nih dagingnya? Ada Kota Baru ada, tapi yang dianya aku pelihara loh. Aku mah buang bau kan pelihara. Jadi ini kan udah bau lah. Oke. Buang bau daripada hari buang. Kalau nggak dimasukkan mau pakai buang. Oke. Lu nggak banyak keluarga tinggalan tuh pedang daging juga. Bukan. Tinggalan tuh. Ya. Buat keluarga. Kalau di situ mah ambil John nih. Nah, kan itu ngambil. Yang akhirnya udah ruhe. Aku nunggu buka aja sama aja. Aku di mali-malinya. Mali-malinya lah. Bulu lagi kan. Kalau lagi. Pasang yang tembus tuh lah. Oke. Oh jadi tembus itu lah. Nah, jembatan hanya tuh nah. Nah, aku di pasti jalan jembatan tuh. Untuk aku. Waktu itu asli untuk dia. Di pengalian tuh nih pembatasan. Antara mali-mali dua pengalian itu kan pengalian hulu aja ulang. Apa tuh pengaliannya tuh? Ini ada pengalian itu. Nah tuh untuk aku laki-laki gitu. Oke. Oh situ lah. Berapa lawas lepian teman nih? Gua usah daging ini berapa lawas dah? Mulai kuitan nih. Aku 20 awasnya udah, tapi mau dari kuitan mau di tahun 70. Untuk 70 lah. Mau dari 70 macam mau kuitan udah. Mau kulit sudah kuitan lah. Kuitan gua mau 100 miliar gitu. Oh jadi yang situ jalan kuitan pian lah. Itu aslinya kok. Aslinya. Aku megang aku kan kuitan lo. Jadi yang apa tuh Fatimah lah, daging Fatimah tuh. Yang berdua Fatimah tuh aku belum banding ya. Berdua banding pian. Aku bagian belakang, adik Fatimah bagian muka bagian. Oke. Aku bilang dulu. Ngelakuin tadi anak buah itu. Tapi anu daging buan piannya anu kada bau itu nah. Tapi pakangannya di lain kalau di Danwa. Oke. Ini masih banjir saya ngalah. Tahun ini banjir kayaknya yang paket supaya 65 agaknya sebelah. 65 lah. Kilo aja 65 berapa lagi itu dia sebungkus. Ya. Amun 65 tuh jangan dapat 5 bungkus dia nih. Oke. Jual 15 berapa? 25 Jawa. 25. Baru menalaan. Lalaan. Nah, baru kertas ini, baru mau pakai kita. Oke. Jadi kalau kamu jual sampai sawit itu wajar ya. Wajar aja. Sampai tapi sampai batas sampai sawit ya. Mau lebih pada itu baru nggak bakal ya. Nah kalau kita mau pakan buatan, bukan anak buah buatan pegawai kalau. Oke. Tujuh aja yang mau jual sampai 30, 35 tuh, amun kita kan harus bisa gawe. Oke. Jadi agak tuh sebanyak mau kita ini menekan. Bukan menjaga 35, 30 jadi mau balasannya. Betul. Siapa? Amun ke 20 kali itu mungkin ya jom. Mungkin kamu mau mencapai kali itu kamu menghargai itu. Amun aku pikir udah. Aku mulai buka, aku mau mulai asal buka, aku 3 tahunan buka. Aku jual masal berapa 13,5 aja ya. Aku tahu modal. Nah, memang jangan berapa sekilo, lekong. Dapat sekilo udah berapa biji, lekong dia bisa. Oke. 50 biji, kan kalau dihitung. Oke. 50 itu anggap bersih 40.
4 bungkus aja nih. Sebut bilang anggap rusak kan. Halo anak, kita tadi sudah mengunjungi warung Jaring Dahlia ya. Warung Jaring Dahlia atau warung jengkol Siti Jahrah ya. Jadi sebenarnya warung Jaring Dahlia ini ada dua ya. Yang pertama warung Jaring Dahlia Siti Jahrah, dan yang kedua warung Jaring Dahlia Siti Fatimah. Apa bedanya? Ya sama aja ya. Jadi katanya warung Jaring Dahlia itu berdiri sejak tahun 1970 ya. Nah, jadi berdirinya sejak tahun 1970, sudah puluhan tahun ya berdirinya Jaring Dahlia ini. Jadi yang namanya Siti Jahrah tadi itu adalah cikal bakalnya berdirinya Jaring Dahlia. Nah, dan yang bernama Siti Jahrah itu sudah meninggal ya. Jadi Jaring Dahlia ini diteruskan oleh anak-anaknya. Jadi yang warung Jaring Dahlia Siti Jahrah itu dijaga oleh kakaknya, dan Jaring Dahlia Siti Fatimah ini dijaga oleh adiknya ya. Nah, itu resep dari orang tuanya Siti Jahrah. Jadi sama aja kalau kalian ingin mengunjungi warung Jaring Dahlia Siti Jahrah atau Siti Fatimah, itu sama aja karena itu sama-sama resepnya sama ya. Oke. Kalau kalian mau aku ingin mereview bagaimana kondisi warung Siti Fatimah ya, warung Jaring Siti Fatimah bagaimana kondisinya, bisa aja sih, tapi aku tidak akan makan lagi ya karena aku sudah kenyang ini. Tadi aku sudah makan jaring di sana. Sekarang kalau aku makan lagi di situ otomatis aku kekenyangan ya. Jadi aku mungkin mereview dari luar aja ya. Oke, kita akan melakukan review tampak depan dari warung Jaring Dahlia Hajah Fatimah atau Siti Fatimah, dan ini adalah suasana di luar dari warung Jaring Dahlia Hajah Fatimah ya. Dan di sini tempatnya cukup lumayan luas ya dan bersih. Di sini agak elit ya. Cukup bagus, cukup nyaman, dan seperti inilah situasi di pinggir jalannya ya. Warung Jaring Hajah Fatimah atau warung jengkol Dahlia Hajah Fatimah. Tadi kita di sana ya, kita makan di sana tadi itu ya, warung Hajah apa tadi, warung Jaring Dahlia Siti Jahrah ya di sana ya. Dan ini adalah tampak depan dari warung Jaring Dahlia atau warung jengkol Dahlia Hajah Fatimah ya. Oke. Sekarang kita lanjut untuk mengunjungi tempat wisata berikutnya ya, yaitu aku ingin mengunjungi Kubah Habib Basirih ya, makam Kubah Habib Basirih atau yang bernama Habib Hamid bin Abbas ya, Bahashim. Oke, kita akan menuju ke Jalan Basirih ya. Oke, di sebelah aku ini adalah, sebelah kiri aku ini kantornya Amanah ya, Amanah Group. Kita masih di komplek Jalan Dahlia. Kita akan ke komplek dulu ya untuk menuju Jalan Blok Tiram. Oke, kita akan keluar dari komplek dulu. Suasananya sore hari ini berkabut ya, kayaknya mau hujan ini. Oke, kita akan belok kanan. Oke, nice. Suasana jalan untuk cuaca ya, cuaca agak berkabut, agak mendung ini. Bukan berkabut sih, tapi agak mendung ya, kayaknya mau hujan. Kota Banjarmasin beberapa hari ini cuacanya cukup panas ya, mungkin sudah musim kemarau, tapi hari ini cuacanya mendung ya. Apakah akan terjadi hujan?
Tapi kalau titik hujan ya alhamdulillah ya, banyak yang kekeringan para petani atau para yang bekerja di kebun. Oke, kita masih di Jalan Dahlia. Situ ada persimpangan, kita akan belok kanan ya untuk menuju Jalan Basirih atau Kampung Basirih ya, yang ada makam Kubah Habib Basirih ya di sana ya. Aku akan mengunjungi beliau. Oh bukan, aku akan mengunjungi, akan berziarah ya. Oke, kita akan belok kanan. Nah, sekarang ini aku sudah memasuki jalan, melewati jalan Teluk Tiram ya. Oke, jalan cukup lenggang, tidak terlalu macet. Dan saat ini kota Banjarmasin ya, aku menilainya cukup bersih ya. Nah, cukup bersih, cukup rapi ya kota Banjarmasin ya. Di sebelah aku ini adalah masjid apa ini namanya di Teluk Tiram nih ya. Ini adalah masih kita masih di jalan Teluk Tiram. Kita akan masuk ke sana, itu namanya Jalan Ampera ya. Jalan Ampera untuk menuju ke Jalan Basirih ya. Cuaca cukup mendukung, tidak terlalu panas. Aku sangat suka cuaca seperti ini ya. Oke, nice. Kita akan belok kanan ya, belok kanan ke Jalan Ampera. Nah, Ampera Raya. Nah, kita akan jalan sini untuk menuju makam Kubah Habib Basirih atau yang bernama Habib Hamid bin Abbas Bahashim. Habib Basirih ini terkenal di Banjarmasin ya, di kota Banjarmasin khususnya, terkenal di kota Banjarmasin. Siapa beliau? Beliau adalah seorang ulama ya, seorang ulama, pernah menjadi pemimpin para pejuang Banjar, dan pernah juga beliau itu menjadi penasehat agama ya di Kesultanan Banjar, khususnya penasehat raja seperti itulah. Ya, kita sekarang sudah memasuki di Jalan Benyiur ya, memasuki wilayah Kelurahan Benyiur. Dan ini adalah jembatan kuning Benyiur ya. Ini biasanya digunakan untuk menyeberang ya berbagai macam armada, baik itu yang berat maupun yang ringan ya, seperti mobil bawang biasanya lewat itu. Dan kita sudah di Jalan Benyiur. Coba itu lihat coy, di depan itu coy. Nah, dari sini kan kelihatan itu ada jembatan besar coy. Nah, di atas itu coy. Wow. Wow, keren coy. Wow, amazing. Besar kali ya lah jembatan ini. Ini namanya coy Jembatan Basirih ya. Basirih, karena di Kelurahan Basirih. Dan kita sudah sampai di gerbangnya Kubah Habib Basirih ya. Selamat datang di wisata religi Kubah Habib Basirih. Dan seperti inilah situasinya di Jalan Kubah Basirih ya. Nah, di pinggir kita sungai, di sebelah kiri kita itu sungai coy, Sungai Martapura. Kampungnya cukup tenang ya di sini ya. Di depan kita itu ada rombongan coy, kayaknya tuh rombongan dari Martapura ya.
karena aku tahu itu taksi dari Martapura itu, mobil pick up, taksi pick up dari Martapura rombongan itu ya, biasanya dari Tungkaran bang ini. Nah dari Tungkaran ya jauh-jauh ke Banjarmasin untuk datang ke Kubah Habib Basri. Sudah terlihat coy kubahnya coy. Oh bukan, ini adalah masjid coy. Apa aku salah ya. Dan di depan aku rombongan orang ziarah ya, rombongan ziarah. Oke, kampungnya cukup bagus, cukup tenang. Ini apa ya? Oh iya iya ya, di sebelah kiri aku ini coy. Nah ini adalah makam dari ibunya Habib Basri ya. Sebelah kanan nih ya, ya sebelah kanan makam ibunya Habib Basri, Habib Hamid bin Abbas Bahashim ya. Oke, kita sudah sampai dan tada coy, bagus pemandangan coy. Kita cari parkir dulu ya, kita parkir dulu. Anak sekarang aku sudah berada di makam Kubah Habib Basri yang ada di Kecamatan Banjarmasin Barat. Di sini adalah tempat wisata religi yang ada di kota Banjarmasin ya, yang terkenal yaitu makam Kubah Habib Basri, yang dikenal juga dengan Habib Hamid bin Abbas ya, kalau tidak salah ya. Beliau zaman dulunya terkenal dengan sebagai pemimpin para pejuang ya, para pejuang Banjar, dan juga beliau dulu itu juga pernah menjadi penasehat agama ya, menjadi penasehat agama raja ya di kerajaan Banjar, mulai dari Raja Banjar apa itu yang Sultan Adam kah? Nah atau sebelumnya itu mungkin aku kalau ada salah dari cerita mohon dikoreksi ya, dan tolong tulis di komentar bagaimana sejarahnya Habib Basri ini ya. Ya aku taunya itu ya, sejarahnya Habib Basri itu pernah menjadi pemimpin para pejuang Banjar ya, dan juga pernah menjadi penasehat raja di kerajaan Banjar, dan letaknya ini ada di pinggir sungai ya. Suasananya cukup bagus. Nah cukup bagus ya. Oke, ayo kita telusuri makam Habib Hamid bin Abbas ya, yang dikenal dengan Habib Basri. Sip. Dan beginilah situasi yang ada di area Kubah Habib Basri ya. Di sebelah kanan aku ini ada Sungai Martapura, pemandangannya cukup bagus. Wow, masya Allah ya, cantik sekali pemandangannya. Dan itu ada bus ya, kayaknya itu bus dari luar kota, rombongan para penziarah ya, para jemaah ziarah. Di sini ada tempat parkir sepeda motor ya. Oke, dan di sebelah kanan aku ini adalah makam beliau ya, makam Habib Basri, Habib Hamid bin Abbas al-Bahashim ya. Oke, kita lihat isi di dalamnya, bagaimana situasi kondisi makam di dalam ya. Oke, kita akan masuki makam Habib Basri Al-Habib. Dan ini adalah rumahnya ya, rumah dari Habib Basri ya. Rumahnya berbentuk ornamen Banjar, rumah Banjar Banjung ya. Ayo kita masuki ke dalam makamnya Habib Basri ya. Cukup bersih, kondisi makamnya cukup bersih. Di dalam kayaknya wah penuh para penziarah ya, penuh para rombongan ziarah.
Kayaknya aku tidak bisa ya untuk masuk ke dalam untuk berziarah ya. Kayaknya aku memilih untuk di luar ya. Oke, kita akan melakukan pembacaan doa di luar aja ya. Oke, aku sudah selesai dan ini adalah tampak belakangnya dari makam ya, dan ini adalah sumur. Mungkin ini pernah digunakan untuk berwudu ya atau mandi dari Habib Basirih ya. Dan ini adalah kondisi di belakang makamnya ya. Dan di sini ada air bersih ya, bisa langsung diminum. Air gratis. Oke, aku coba dulu ya. Oh, tumpah coy. Oke, sedikit aja. Oke, sip. Ya, kita sudah berada di luar, dan di ujung sana itu kayaknya itu adalah musola coy. Jadi tidak ada apa-apa di sana. Di sana musola, di sebelah kiri aku ini adalah, nah ya itu musola ya. Itu musola. Oke, kita putar balik. Dan aku akan menuju ke makamnya kubah ibunya Habib Basirih ya. Nah, jadi aku menuju ke kubahnya ibunya dari Habib Hamid bin Abbas ya, Al-Bahashim. Di sana itu ya. Oke, kita cukup jalan kaki aja, nggak usah pakai sepeda motor karena jaraknya dekat aja ya, tidak terlalu jauh. Kampungnya cukup tenang ya. Oke, banyak yang jualan di sini juga. Itu tuh tulisannya Makam Syarifah Sa'anah Ibu Habib Hamid bin Abbas, Juriyat ke-30 dari Rasulullah. Oke, kita langsung masuk aja ke dalam. Kita akan berziarah juga ke sini. Oke, dan seperti inilah kondisi makamnya ya. Ini ada yang dipagar, apa ya yang ada yang pagar ini? Ini makam siapa ya? Itu tulisannya tulisan Arab coy. Tulisannya Syarifah apa ya? Oh, ini makam perempuan mungkin ya, dari keturunan Habib. Kalau wanita itu Syarifah ya. Dan di belakang ini juga banyak makam ya. Oke, banyak makam. Tulisannya itu Syarifah. Oh, ini mungkin khusus makam wanita ya, dari keturunan Habib. Oke, kita akan berziarah di sini dulu ya. Oke, aku sudah selesai berziarah ke makam ibunya Habib Basirih. Sekarang aku akan berziarah lagi ke makam Habib Salim ya, yang ada di sana. Nah, Habib Salim. Kita jalan kaki aja, nggak usah pakai sepeda motor. Dan di sini juga banyak orang yang jualan ya. Nah, jualan makanan seperti itu. Banyak juga sini jemaah ziarah ya, rombongan ziarah juga. Oke, nah ya itu di sebelah kanan aku itu adalah makamnya Habib Salim ya. Oke, aku akan berziarah ke sana. Nah, itu makam Habib Salim.
Oke, ayo kita masuk ke dalam ya. Dan seperti inilah tampak luar dari makam Habib Salim ya, kubahnya Habib Salim. Oke, banyak juga sini makam ya. Tulisannya Sarifah, ini perempuan ya, mungkin dari juliet beliau ini. Makam Habib Salim di sini ya. Nah, di sini dia makamnya Habib Salim. Ayo kita baca doa dulu. Habib Salim. Oke, aku sekarang sudah selesai berziarah ke makam Habib Salim. Sekarang aku mau menuju dermaga ya. Dermaga yang ada di pinggir sungai itu. Aku mau lihat-lihat pemandangan dulu di sini ya. Dan di sini juga banyak orang yang jualan. Cukup ramai ya di sini ya. Dan ini adalah dermaganya coy. Nah, di depannya wow, cantik sekali ya. Bangunannya bagus. Wow, keren. Di sana juga banyak orang banyak para penziarah ya, rombongan ziarah, jemaah ziarah. Oke, kita lihat dulu. Wow, keren coy. Wow. Cukup bagus ya pemandangan di sini ya. Wow, mantap. Masya Allah, cantik sekali coy. Sekarang aku mau lihat-lihat shelter di dermaga ini ya. Nah, ini halte Sungai Kubah Basirih. Oke, wow. Halte atau shelter dermaga ini ya. Cukup bagus juga ya. Wow. Keren. Cantik coy. Dermaga ya coy. Mantap ya, pemerintah Kota Banjarmasin membangun dermaga kayak ini ya. Wow, mantap coy. Atapnya juga keren. Wah, Masya Allah. Tenang banget coy di sini coy. Ya, halo sanak. Tadi aku sudah berziarah ke makamnya Habib Hamid, Habib Salim, dan ibunya Habib Hamid tadi ya. Jadi aku sudah berziarah ke 3 makam tadi itu yang terkenal kan. Dan untuk saat ini aku ingin melihat begitu bagusnya pemandangan yang ada di daerah Kubah Habib Basirih ini ya, tepatnya di pinggir Sungai Martapura ini. Lihat coy, cantik sekali coy. Wow, amazing. Beginilah suasana di pinggir sungainya makam Kubah Habib Basirih ya. Ini dermaganya coy. Wow, begitu keren ya. Di situ ada shelter juga. Shelter untuk kapal-kapal ya. Dan ini kapalnya, ini kapal apa ini ya? Wah, kayaknya ini kapal wisata ya. Kapal wisata ini.
cukup bagus coy pemandangan di sini. Ayo kita lanjutkan. Setelah ini aku ingin mengajak kalian untuk menuju ke Pelabuhan Trisakti. Oke, langsung saja gas. Tadi kita sudah selesai untuk berziarah ke makamnya Kubah Habib Basiri. Sekarang kita akan melanjutkan mengunjungi Pelabuhan Trisakti yang ada di Kota Banjarmasin, tepatnya di Kecamatan Banjarmasin Barat. Dan di depan aku ada gerbang Kubah Habib Basiri dan juga ada jembatan Basiri yang sangat megah. Oke, kita akan menuju Pelabuhan Trisakti. Dari Basiri ini untuk menuju ke Pelabuhan Trisakti tidak terlalu jauh ya, jadi dekat aja ini. Dan seperti inilah kondisi jalan yang ada di Jalan Basiri. Banyak mobil-mobil besar, kontainer, tronton, fuso, dan macam-macamnya. Karena Jalan Basiri ini adalah jalur khusus mobil-mobil besar ya, jalur untuk yaitu Jalan Basiri. Oke, kita lanjut aja ke Pelabuhan Trisakti. Dan seperti inilah suasana kondisi jalan yang ada di Jalan Basiri ya. Biasanya masyarakat atau orang Banjar menyebutnya ini adalah Jalan Tol Basiri ya. Kondisi seperti ini berdebu, berbau karena kita berbarengan dengan truk-truk besar ya. Oke, kita belok ke kanan dan di sana itu pelabuhan ya. Dan di sebelah kiri aku ini coba lihat coy, wow banyak coy peti kemas coy. Nah, disinilah udah perdagangan Kalimantan ya, khususnya Kalimantan Selatan. Datangnya itu dari Pelabuhan Basiri. Barang-barang dari Pulau Jawa, Sumatera, Jakarta itu datangnya di Pelabuhan Trisakti ya. Oke, ini sudah waktu menunjukkan pukul 5 ya, pukul 5 sore. Aku akan mengajak kalian mengunjungi Pelabuhan Trisakti. Bagaimana situasi yang ada di pelabuhannya? Oke. Oke. Ini namanya Jalan Banjaraya ya. Nah, nama jalannya daerah Banjaraya. Nah, yang belok kiri. Nanti kita ke sana belok kiri lagi untuk menuju Pelabuhan Trisakti yang ada di Banjaraya. Oke, kita akan belok ke kiri untuk menuju ke pelabuhan. Oke, sip. Suasananya bagus ya. Aku senang dengan suasana jalan seperti ini. Tapi sebagian orang mungkin tidak suka dengan kondisi jalan seperti ini ya, karena berdebu, banyak mobil-mobil besar. Oke, nah nice, kita sudah sampai di Pelabuhan Trisakti ya. Oke, aku akan dari parkir dulu untuk menuju pelabuhan. Nah, di sebelah kanannya aku mau parkir dulu ya, nanti aku jalan kaki menuju pelabuhan.
Kita parkir dulu sepeda motornya. Oke, aku sudah selesai parkir di depan ini ya. Nah, ini depannya dari pelabuhan. Ayo kita jalan kaki untuk menuju pelabuhan ya. Dan seperti inilah kondisinya. Kalau kalian mau ke pelabuhan Trisakti, banyak sepeda motor ya di sini ya. Di sini emang tempat parkir para anggota kapal ya, atau karyawan-karyawan kapal. Oke, kita hampir sampai. Oke, kita sudah keluar. Tada, luas coy, luas kan. Nah, ini ada pelabuhan Trisakti. Ayo kita menuju ke arah kapal ya. Wow, di sana tuh kayaknya ada yang sedang memuat barang coy. Nah, truk itu coy, memuat barang coy. Wow, berat sekali ya. Kalau kalian kangen dengan kondisi kota Banjarmasin ya, atau kalau kalian pernah singgah di pelabuhan ini ya, bisa dijadikan video ini sebagai pengobat rasa rindu kalian ya, dengan pelabuhan tercinta ini. Dan itu ada kapal, wow, keren coy. Oke. Wow, masya Allah, cantik sekali ya. Kayaknya kita akan ke sana ya. Aku mau lihat-lihat kapal penumpangnya. Di sini tadi aku lihat cuma kapal-kapal barang ya. Wow, masya Allah. Ya, kita sekarang sudah berada di pelabuhan Trisakti ya. Pelabuhan inti dari Kalimantan sebenarnya ya. Khususnya Kalimantan Selatan ya. Ini pelabuhan jalur perdagangan, juga pelabuhan untuk penumpang juga ya. Keberangkatan bisa dari Kalimantan ke Jawa, ke Sumatera ya, lewat sini ya. Pelabuhan inilah pelabuhan tersibuk juga di kota Banjarmasin ya. Pelabuhannya cukup luas. Di sana itu, nah, di sana itu adalah Sungai Barito ya. Jadi di sana itu Sungai Barito, ini bukan laut ya, tapi ini sungai. Nah, jalur ini masih sungai, bukan laut. Kalau di pelabuhan lain kan biasanya laut ini, tapi ini masih sungai ya. Nama Sungai Barito. Jadi berangkatnya kapal ini dari sungai dulu, habis itu baru menuju arah laut ya. Di sana itu laut Jawa ya di sana ya. Nah, jadi letaknya pelabuhan Trisakti ini yaitu di Sungai Barito, pinggiran Sungai Barito ya. Dan itu ada kapal Fajar Bahari ya. Kapalnya cukup besar dan cukup mewah ya kapalnya ya. Itu gudang. Nah, ada gudang juga.
Oke, kita ya beginilah suasana pelabuhan Trisakti di sore hari ya, begitu sibuk. Situ banyak orang bongkar muat. Dan lihat sana sunsetnya coy, masya Allah mantap coy, cantik sekali. Dan sini pemandangan cukup lumayan bagus ya, dengan background kapal-kapal besar seperti ini. Nah, kayaknya nih kapal ini baru datang ya pagi tadi ya, pagi atau siang tadi ini baru datang kapal Pajar Bahari ini. Karena itu mau ada yang mau memuat barang. Wow, amazing. Oke, kita lanjut untuk mengunjungi pasar ikan yang ada di Banjaraya. Sekarang aku sudah melewati jalan Banjaraya, dan itu tulisannya di sebelah kiri aku itu ada tulisannya Pelabuhan Trisakti. Dan ini adalah jembatan Banjaraya. Nanti kita akan belok kiri untuk menuju pasar ikan Banjaraya. Pasar ikan Banjaraya terkenal dengan harga yang murah ya, karena langsung dari laut diambil, dijual oleh tangan pertama, jadi makanya murah ya. Dan juga cuaca pada sore hari ini cukup bagus ya, cukup cerah. Dan di sebelah kiri aku ini adalah Korem ya. Korem kayak seperti asrama tentara itu. Oke, di sana cukup ramai ya. Ada yang sedang dangdutan. Wow, amazing, masya Allah cantik banget coy. Di sebelah kiri aku coy, pemandangan coy. Wow, keren. Ini sungai ya coy, ini sungai Barito ya, bukan laut ya. Oke, aku akan singgah dulu ya untuk mengambil view di sini. Oke, kita lanjut. Tadi kita sudah singgah untuk melihat pemandangan yang sangat cantik coy di pinggir sungai, seperti di pinggir laut coy. Padahal itu sungai, dan di sebelah kiri aku ini namanya adalah Sungai Barito coy. Sungainya cukup luas seperti laut ya, banyak kapal-kapal besar ini, kapal-kapal batubara dan kapal-kapal lainnya ya. Dan tada, ini adalah daerah pasar ikan di Banjaraya. Oke, di sebelah kiri aku ini ada peri ya. Peri penyeberangan Banjaraya menuju Tamban. Oh, kayaknya ferinya sudah berangkat ya. Rencana tadi aku ingin nyeberang ya, menggunakan feri ini, ternyata sudah berangkat. Oke dah, kita akan lanjut ke pasar ikan saja. Tadi aku ingin mengajak kalian untuk nyeberang menggunakan feri itu ya, tapi sudah berangkat nih. Oke, kita lanjut menuju pasar ikan Banjaraya. Dan pasar ikan itu adalah tada. Oke, di sebelah kiri aku sudah sampai kita di pasar ikan. Nah, ini dia pasar ikan yang ada di Banjaraya ya. Kita cari tempat parkir dulu. Mana ya? Parkir di mana ya? Oh, di sana aja. Halo Sanak, sekarang aku sudah berada di Pelabuhan Banjaraya yang ada di Kecamatan Banjarmasin Barat ya. Tadi aku sudah singgah
melihat pemandangan di sana, dan suasananya cukup bagus ya, pemandangannya cukup bagus, luar biasa bagus. Dan sekarang aku sedang berada di pasar ikan ya, pasar ikan yang ada di Banjaraya. Di sini terkenal dengan pasar ikan ya, dan ikan-ikan yang ada beredar di kota Banjarmasin itu berasal dari sini ya, karena di sini dekat dengan laut. Jadi pusat ikan di kota Banjarmasin yaitu di sini ya, baik itu ikan laut maupun ikan darat ya, tapi kebanyakan di sini ikan laut ya, karena dekat dengan laut ya. Di sini banyak ikan laut ya, jadi kalian kalau mau mencari ikan laut dengan harga yang murah, kalian datang aja ke sini ya. Dan beginilah situasi dan kondisinya ya. Saat ini aku di pasar ikan pada sore hari ya. Waktu jadi sore hari, jam pukul berapa ini? Jam 6 ya, setengah 6, jam 5 sore lewat 30 Wita ya. Dan ini adalah pasar ikan di Banjaraya ya. Siapa nama Ude? Hamid Arkana. Hamid siapa? Hamid Arkana. Arkana. Ini siapa? Ini siapa? Super. Namanya Rifki. Namanya Sepet. Hai, Rifki. Namanya Rifki. Ini kelas berapa ada sekolahnya? 4. 4. Ini ulun kelas 1. Kelas 1 kah? Oh, ini paling anom lah. Aduh. Paling tua kah? Aduh. Anak-anak kota anak-anak di Banjaraya guys. Ini 9 saja. Ya, kita lanjut untuk menuju pelabuhan Banjaraya. Tadi aku sudah singgah di pasar ikan di Banjaraya ya, dan menikmati suasana yang ada di dermaga pasar ikan. Sekarang kita akan menuju ke pelabuhan. Sebelah kanan aku ini adalah pabrik karet ya. Aromanya cukup bau tai kering. Dan di sana coba lihat coy, itu ada bangunan di sana. Disitulah pelabuhan Banjaraya ya. Dan kita akan cari parkir dulu. Kita parkir dulu sepeda motor kita di sini ya. Oke. Kita sudah sampai di pelabuhan Banjaraya. Kita lihat-lihat dulu ya di tampak luarnya pelabuhan Banjaraya. Di sini banyak pedagang-pedagang ya, banyak orang jualan di sini. Jualan-jualan makanan, ada pentol, ada yang jual es, ada jual mie ayam itu, dan di sana ada pabrik karet ya. Baunya sampai ke sini ya, pabrik karet itu ya. Ditiup oleh angin, baunya tuh seperti bau kotoran kucing kering ya, atau tai kering. Dan cukup bagus ya di sini ya,
tapak keluar dari pelabuhan Banjaraya ini. Dan juga ada itu orang jual gorengan, banyak yang ngantri ya. Peluang usaha daerah sini ya. Oke. Halo sanak, sekarang aku sudah berada di pelabuhan Banjaraya dan ini seperti inilah situasi dan kondisinya ya yang ada di pelabuhan Banjaraya. Cukup ramai ya di sini ya. Cukup ramai, cukup bagus. Banyak ya orang-orang menghabiskan waktu untuk melihat sunset di sini ya. Oke, kita sudah mengelilingi di tampak keluarnya pelabuhan Banjaraya. Sekarang kita akan menuju ke arah pinggir sungai, ke arah pelabuhan, di mana di sana banyak kapal-kapal bersandar ya. Oke, kayaknya di sana cukup ramai ya. Wow, cantik sekali coy, pemandangan di sini coy. Wow. Pelabuhannya ini seperti di pinggir laut ya, padahal ini di pinggir sungai, bukan laut coy. Seperti pelabuhan-pelabuhan pada umumnya di Indonesia ya, tapi ini uniknya pelabuhan ini berada di pinggir sungai, namanya di pinggir Sungai Barito ya. Wow, banyak sekali ya pasangan muda-mudi yang lagi menikmati pemandangan di sini. Nyebrang ke mana nih Pak? Amban lah. Kita hawanya di sana sini ya. Oh iya kak. Oke, ayo kita menuju ke arah kapal itu ya. Di sana banyak orang yang sedang santai ya di sana ya. Aku penasaran bagaimana suasana di sana ya. Ayo kita mendekat. Di sana itu di ujung-ujung kapal itu banyak orang coy. Gimana ya caranya ke sana ya? Kayaknya mereka ke sana itu loncat-loncat dari kapal ke kapal ini ya. Ya beginilah pemandangannya coy. Ini adalah kapal feri penyeberangan Banjaraya menuju Tambat ya. Dan di sebelah kanan aku ini adalah kapal-kapal yang lagi bersandar. Nggak tahu ini kapal batu bara atau apa ya. Akhirnya aku berhasil coy untuk naik ke atas kapal ini coy. Tadi aku untuk menuju naik ke kapal ini coy, aku melewati beberapa kapal itu. Ada 2 buah kapal coy. Aku menaiki tadi coy. Wow, amazing. Dengan berat badan yang cukup berat ya aku ya untuk naik ke kapalnya. Coba lihat ini tangannya ya. Demi sunset kita rela untuk loncat-loncat dari kapal ke kapal ya.
Oke, menikmati sunsetnya di senja hari kita sudah selesai, dan ini sudah waktunya sudah maghrib ya, sekitar jam 7 malam. Dan aku ingin mengajak kalian untuk mengunjungi Pasar Tungging Belitung ya. Dan beginilah suasana jalan yang ada di Pelabuhan Banjaraya ya. Sekarang aku akan belok kiri. Nah, aku akan belok kiri ya. Nah, di saat ini jalan yang aku lewati saat ini namanya adalah Jalan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat ya. Dan seperti inilah kondisi Jalan Pelambuan. Dan ini adalah jembatan Pelambuan ya. Jembatan ini tembus itu sungainya ke Sungai Barito tadi. Jalannya cukup di Jalan Pelambuan itu ya, sepi ya, dan cukup tenang. Ini kali pertama aku untuk lewat ngeplok di Jalan Pelambuan ini ya. Di sebelah kiri aku ini adalah itu bangunan DML ya, Dokyat, tempat pembuatan kapal atau apa itu, servis kapal besar ya, kapal tongkang khususnya. Oke, di sebelah kanan aku itu PLN, itu ada jembatan, namanya ini jembatan Pelambuan masih ya. Nah, jembatan Pelambuan menghubungkan jembatan Pelambuan dengan jam-jam ya. Dan saat ini aku sedang melewati jalan Pangeran Muhammad Nur ya. Dan di sebelah kiri aku ini adalah PT Surya Pliwot. Nah, ini adalah pabrik kayu Pliwot ya. Coba lihat itu, banyak coy karyawan-karyawannya ya. Nah, ini karyawan PT Surya ya. Kayaknya sudah jam pulang ini. Jam pulang bagi shift mereka ya. Kita sedang melewati jalan Pangeran Muhammad Nur, yang jalan ini menghubungkan antara Japi Jamjam menuju Jalan Belitung ya. Dan di depan aku itu Jalan Belitung, kita akan belok kiri dulu ya untuk melewati melihat PT Pertamina yang ada di Banjarmasin. Kita belok kiri dulu. Nah, sekarang aku sudah melewati Jalan Belitung ya. Kita akan menuju dulu, mau lihat-lihat dulu ya PT Pertamina yang ada di Banjarmasin. Dan sebelah kiri aku itu PT Sinar Alam ya, kerjasama mereka dengan Pertamina. Di wilayah Belitung ini khusus kilang ya, khusus kilang-kilang minyak PT Pertamina untuk kota Banjarmasin. Nah, itu dia guys, itu dia sana PT Pertamina di sebelah kiri kita. Di sini adalah kilang minyaknya coy, kilang minyaknya Pertamina. Nah, ini adalah pintu gerbangnya. Nah, PT El Nusa ya, El Nusa Pertamina. Oke, kita akan putar balik. Sekarang kita sudah putar balik dan kita akan menuju Pasar Tungging Belitung ya. Pasar Tungging Belitung ini adalah pasar khas yang wajib yang kalian kunjungi kalau datang ke Banjarmasin ya. Pasar Tungging ini begitu banyak menyimpan sejarah ya. Sejarahnya dulu itu nanti aku jelaskan ya bagaimana sejarahnya Pasar Tungging Belitung. Kita fokus saja untuk menuju ke unikannya
keunikan dari Pasar Tungging Belitung. Kenapa jadi dinamakan Pasar Tungging Belitung? Karena letaknya ada di Jalan Belitung ya. Oke, di sini banyak orang jualan-jualan juga ya di Jalan Belitung ini. Nah, banyak warung-warung makan juga. Cukup ramai ya di Jalan Belitung ini. Kita sebentar lagi sampai menuju Pasar Tungging Belitung. Itu dia coy, di depan aku itu sebelah kiri kita sudah sampai menuju Pasar Tungging Belitung. Oke, ini tampak depannya ya di pinggir jalan Pasar Tungging Belitung ya. Nah, kita akan masuk ke sebelah kiri ini ya. Dan ada akhirnya kita sampai di Pasar Tungging Belitung. Halo sanak, sekarang aku sudah berada di Pasar Tungging Belitung ya, tepatnya di Kecamatan Banjarmasin Barat. Hari ini kita sudah mengelilingi Kecamatan Banjarmasin Barat ya, mulai dari Kubah Habib Basiri, Pelabuhan Trisakti sampai ke Pelabuhan Banjaraya tadi ya. Tadi kita sudah lihat sunset dan kita menikmati pemandangan di sana. Dan kali ini aku ingin mengajak kalian untuk mengunjungi Pasar Tungging yang ada di Jalan Belitung ya, yang terkenal dengan namanya Pasar Tungging Belitung ya, Kecamatan Banjarmasin Barat. Bagaimana situasi di dalam saat ini? Kondisi pasar sedang mati lampu ya. Nah, sedang mati lampu karena kota Banjarmasin saat ini, mungkin seluruh Kalimantan atau di seluruh Indonesia ya, saat ini sedang rawan mati lampu ya. Mungkin ada apa, kendala apa PLN kita nggak tahu. Dan di Tungging Belitung ini juga kita mengalami, di Pasar Tungging ini kita mengalami mati lampu ya, makanya gelap. Nah gelap kan. Rencananya kita ingin mengunjungi hal biasa ya. Jadi kalau mati lampu seperti ini ya seperti explore kayak kita, seperti explore tempat angker gitu nah. Ya langsung aja, jangan banyak-banyak basa-basi, ayo kita langsung aja explore Pasar Tungging Belitung ya, walaupun dalam keadaan gelap mati lampu ya. Oke gas. Dan beginilah suasana yang ada di Pasar Tungging Belitung. Saat ini Pasar Tungging Belitung sedang mengalami mati lampu ya, karena nggak tahu kenapa dari pihak pemerintah, mungkin pemeliharaan atau apa ya, kita sering mengalami mati lampu. Oke, walaupun kita sedang mengalami mati lampu, kita akan tetap explore, bukan explore ini, kalau explore itu kan tempat angker ya. Oke, kita akan mengunjungi Pasar Tungging Belitung ya. Dan di sini banyak juga orang jualan pakaian ya. Nah, pakaian ada juga sandal-sandal itu. Nah, pakaian pria. Walaupun kondisinya mati lampu ya, tapi sebagian dari pedagang masih ada yang menggunakan genset dan lampu lampu emergency. Ini jual sandal, ini juga, ini sebelah kiri aku jual mainan, jual kosmetik ya. Ya, terima kasih. Oke, kayaknya Pasar Tungging Belitung ini panjang ya, sampai ke sana ya. Sampai mana ya panjangnya ya? Wow, banyak di sini, banyak baju-baju. Wow, gelap coy. Kayaknya aku untuk mengunjungi Pasar Tungging Belitung ini kurang beruntung ya. Pas pada saat mati lampu aku mengunjungi di sini ya, tapi nggak apa-apa ya. Kita akan kunjungi seadanya. Mohon dimaklumi ya. Kadang rencana itu tidak sesuai dengan realitas, seperti itulah. Wow, gelap sekali coy. Berasa aku explore di tempat angker ini.
Nanti kita akan ada sesi khusus explore ke tempat angker ya. Tapi karena itu tema khusus lah. Gelap kali coy. Gelap kali. Sebagian pedagang pada tutup ya. Banyak yang tutup karena mungkin kendala mati lampu ini, makanya tutup mereka. Bagi yang tidak punya lampu emergency atau genset, mungkin mereka memilih tutup ya. Ya jelas lah, jualan-jualan mereka ini lambat lakunya. Gelap kali coy. Wah, gelap kali nih, seperti mengunjung pasar hantu ya. Maaf ya, aku bercanda ya. Gelap kali coy. Ini sudah di ujung ya, aku sudah di ujung Pasar Tungging Belitung. Sekarang aku kembali lagi ke depan ya, aku menuju depan. Sebagian pedagang lumayan banyak ya yang menggunakan lampu emergency dan genset ya. Wow, apa itu coy? Kau kenalkah itu? Pakaian para wanita. Di sini banyak baju anak-anak ya. Nah, pas coy kalau kalian pengen cari baju atau apa di Pasar Tungging Belitung ini, lengkap coy. Sama Pasar Tungging Belitung ini lengkap sama seperti di Ujung Murung atau di Pasar Hanyar ya, yang ada di Sentral Antasari itu. Di sini juga tidak kalah lengkapnya. Masalah baju, masalah mainan, masalah apa, di sini juga lengkap ya. Nah, lengkap coy, ada tas, ada ikat pinggang juga itu. Ada topi juga. Maka barang-barang itu bagus coy, bukan yang pasaran gitu. Nah, sandalnya banyak coy. Sandal banyak, bajunya banyak ini. Banyak ya pilihan-pilihan baju. Kalau kalian ingin milih style-style baju atau sandal atau macam segala macam, kalian bisa langsung datang ke Tungging Belitung ini ya, karena di sini lengkap coy. Nah, untuk masalah baju, style, ukuran lengkap di sini. Dan untuk harga di sini cukup terjangkau ya, tidak terlalu mahal untuk harga ya. Ada jual jam juga itu. Nah, jam ada juga di sini yang jual ya. Ini sandal coy, ada sandal. Wow, ini khusus orang jual sandal ya. Itu ada baju batik. Nah, kalau mau ke kondangan, baju batik juga ada di sini. Kalau kalian mau ke kondangan acara keluarga ya, kalian bisa beli baju batik di sini. Nah, ada juga yang bawa anak karena teh. Nah, mencarikan baju anak itu. Oke, aku sudah kembali di depan Pasar Tungging. Kayaknya aku cukup aja ya untuk mereview Pasar Tungging ini. Nah, ada juga yang jual makanan, minuman, lengkap ya di sini ya. Oke, kita akan menuju arah luar ya. Bagaimana tampak luar dari Pasar Tungging Belitung ini ya. Nah, ini adalah tampak luar coy. Sekarang bagaimana kalau aku perlihatkan tampak luarnya dari pinggir jalan ya. Kita menuju arah pinggir jalan dulu. Di sini pasarnya cukup tertib ya. Masalah parkir itu sudah diatur cukup bagus ya. Sudah termanajemen dengan baik, tidak sembraut. Dan ini adalah di pinggir jalannya Belitung ya. Nah, kalau kalian ingin berkunjung ke Pasar Tungging Belitung, patokannya ini ya. Nah, patokan ini, nah ya,
patokannya ini itu ada Indomaret tuh. Nah itu ada Indomaret ya. Nah kalian masuk aja. Jadi kita mereviewnya tidak terlalu bagus, pemandangan tidak terlalu bagus tadi ya, gelap seperti itu. Jadi aku ajak kalian melihat Pasar Tungging Belitung dalam keadaan sedang mati lampu ya. Dan di saat ini aku sedang berada masih di Jalan Belitung ya. Nah, di sini adalah tempat asal usul Pasar Tungging Belitung. Nah, jadi Pasar Tungging Belitung itu dulu tempatnya itu di pinggir jalan ya, di pinggir jalan ini, jalur utama menuju Belitung ke Pertamina sana, ke arah Pertamina. Jadi banyak sini lewat mobil-mobil tangki ya, mobil-mobil tangki minyak, alat berat biasanya lewat sini ya. Jadi di pinggir jalan inilah tempatnya dulu asal usul Pasar Tungging Belitung. Jadi Pasar Tungging Belitung itu karena dianggap pemerintah mengganggu jalan, makanya Pasar Tungging Belitung yang ada di pinggir jalan ini itu dipindah ke sana ya, ke Belitung Ujung. Jadi dipindahnya itu asal muasalnya Pasar Tungging Belitung ke tempat baru itu sekitar jaraknya 1 km ya. Dan ini lihat, nah dulu Pasar Tungging Belitung itu ada di pinggir jalan sini ya, sampai ke ujung sana. Nah, sepanjang ya. Nah, mulai itu masjid itu sampai ke sana ya. Nah, jadi itu kiri kanan jalan ini semuanya pasar ya, pasar semuanya. Coba kalian lihat ya, kalau ada pasar seperti ini bagaimana kondisi lalu lintas ya. Coba lihat nah inilah asal usul Pasar Tungging Belitung ya. Nah dulu Pasar Tungging Belitung tuh mulai ujung sana tuh ada masjid tuh. Nah itu menara masjid kan. Nah sampai ujung sana ya, lumayan jauh, sekitar sampai 300 meter ya, atau 300 atau 400 meter gitu, sekitar 300 atau 400 meter gitu. Nah jaraknya Pasar Tungging Belitung ini. Jadi kiri kanan jalan itu semua isinya pasar semua ya, pedagang-pedagang di pinggir jalan. Nah itu adalah asal usul Pasar Tungging Belitung. Jadi karena dianggap pemerintah Pasar Tungging Belitung ini mengganggu jalan, jadi dipindah ke sana ya. Jaraknya sekitar 1 km dari sini. Ya, bayangin aja kalian kalau dulu itu kiri kanannya adalah pasar ya. Nah, kiri kanan itu berjejer itu pedagang-pedagang ya. Nah, kenapa dinamakan Pasar Tungging? Karena lapaknya itu di tanah ya. Jadi orang kalau mau beli itu nungging dulu biasanya seperti itu. Nah itulah asal usul Pasar Tungging ya. Oke, sampai di sini saja pertualangan kita untuk mengelilingi Kecamatan Banjarmasin Barat ya. Jadi terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share ya video ini agar aku semakin semangat untuk membuat konten-konten menarik lainnya. Jadi terima kasih, aku ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.